Untuk acara talk show hari ini, kita akan mulai mungkin dengan pemaparan dari narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Lara Fridani. Untuk sebelumnya, mungkin saya akan lihat dulu profilnya yang perlu dijelaskan sebentar. Seperti dilihat, Ibu Lara itu lahir tahun 8 Juni 1973, memiliki 3 putra, masih saat ini bersekolah dan mahasiswa PhD dari Monash University, jurusan pendidikan anak. Profesi Ibu Lara pada saat ini adalah sebagai dosen pendidik anak Universitas Negeri Jakarta, atau kurang lebih juga menjadi psikolog. Dan beliau juga selain menjadi psikolog, beliau juga mengasuh rubrik keluarga majalah Islam Sabili. Without further ado, kami persilakan untuk Ibu Lara sebagai narasumber untuk maju ke depan mungkin. Waktu dan tempat dipersilakan. Untuk talk show ini kita punya waktu 20 menit untuk materinya. Mungkin nanti setelah itu akan diadakan tanya jawab dan kuis. Silakan. Oh iya, langsung mulai gitu. Boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan yang memberikan kesempatan pada saya untuk sharing dengan tema besar keluarga Samara, Sakinah Mawadah Warohmah, dan tema yang lebih subnya tentang membangun keluarga di Australia. Mudah-mudahan dengan 20 menit nanti presentasi, kemudian ada sesi diskusi, kita bisa saling berbagi ilmu di sini. Selamat datang juga dengan Pak Ustadz. Saya ini Pak, sering gak pede kalau misalnya ada tinjauan Islam, karena saya yakin itu sudah yang terbaik. Jadi mohon juga input, tinjauan psikologi hanyalah sebagian kecil, pendekatan Islam adalah sudah sangat sempurna. Mudah-mudahan nanti yang saya sharing sedikit tentang pendekatan psikologinya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Boleh lanjut Pak? Baik, Bapak dan Ibu, saya akan mulai dari sebuah gambar. Ini kalau orang-orang psikologi sama orang-orang pendidikan anak sering menggunakan gambar ini ya. Jadi kalau kita lihat, Bapak dan Ibu, di kotak yang paling atas, andaikan kita umpamakan kotak itu adalah kotak jati yang mempunyai lubang. Kelihatan nggak lubangnya? Ada berapa yang kotak atas? Ada 9. Lubangnya itu menurut Bapak dan Ibu sama nggak semua ukurannya? Sama, bentuknya sama. Nah, di atas kotak tersebut ceritanya ada lempengan, katakanlah misalnya kayu dari triplek. Ada ekspresi wajahnya di situ. Dan bentuknya bermacam-macam, dari yang segitiga, segi 4, trapesium dan sebagainya. Lempengan itu akan kita masukkan ke dalam kotak yang bulat. Kira-kira bisa masuk tidak Bapak dan Ibu? Yang bilang bisa masuk mohon angkat tangan sedikit. Kita bisa lihat di kotak yang keduanya. Kayaknya ada satu tuh yang ekspresinya happy, iya enggak? Itu dia yang masuk ke lubang, selamat gitu. Jadi kalau misalnya kayak di Indonesia yang lulusnya itulah, 1 masuk ke lubang. Sedangkan sisanya yang 8, dia mungkin masih terkatung-katung. Saya mau ibaratkan Bapak dan Ibu di sini, yang saya yakin kalau ibaratnya kotak kayu ini adalah masing-masing keluarga kita. Tiap keluarga, suami istri, bapak ibu itu punya harapan. Andaikan harapan kita sama anak-anak kita berupa lubang-lubang tersebut yang lingkaran. Kita punya anak banyak, misalnya 5, 6, 3 atau masih ada yang 2 atau 1. Dengan gayanya masing-masing, kemudian kita coba anak kita, bapak ibu pengennya kamu seperti ini. Kita agak paksa. Ada mungkin di antara anak kita yang masuk ke dalam harapan kita. Kita punya standar misalnya yang relatif tinggi, yang bagus. Tetapi mungkin ada anak-anak kita yang lain yang akhirnya terjebak, dia nggak happy. Tapi Bapak dan Ibu di sini juga harus hati-hati. Ini mohon maaf saya mau kaitkan sedikit dengan ajaran Islam. Karena kalau kita pakai kotak ini pendekatannya bisa berbeda. Ketika saya suatu saat misalnya menjelaskan kotak ini ke dalam suatu forum, mereka bilang, tuh kan berarti benar ya Bu Lara, kita nggak boleh maksa anak. Benar Bu, nggak boleh. Nah bapaknya anak-anak nih suka maksa anak sholat.
Kan nggak boleh ya Bu, nanti patah katanya gitu. Saya bilang bukan seperti itu. Jadi misalnya pun bulat seperti ini, kita lihat dong. Misalnya dalam ajaran Islam, seharusnya kalau memang setelah balik tuh sholat tidak boleh tinggal, berarti kita sebagai orang tua punya strategi, kita punya planning. Dari kecil sudah dibiasakan. Sehingga ketika waktunya nanti memang sudah wajib sholat, kita nggak berantem lagi dalam tanda kutip dengan anak kita. Dan juga mungkin sebagian dari teman-teman di sini bisa membedakan bagaimana sulitnya dengan segala kelebihan dan kekurangan mendidik anak-anak di Australia. Kalau saya pribadi, saya mulai merasakan walaupun total pernah tinggal di sini dengan anak-anak saya totalnya 3 tahun. Tahun 2001 sampai 2003, kemudian balik ke Indonesia, kemudian ke sini lagi baru setahun. Saya merasakan untuk dari sisi agama, kita mau memasukkan nilai-nilai value agama Islam, memasukkan nilai-nilai budaya Indonesia yang positif, itu lebih sulit. Secara menurut saya pribadi, saya nggak ngerti dengan Bapak dan Ibu, tapi mohon mudah-mudahan kita saling mengingatkan, jangan dengan kita sudah lama tinggal di sini, kadang lubang kita kegedean. Kita menetapkan standar lubangnya kebesaran dalam arti sehingga semakin jauh dari ajaran Islam. Dalam suatu forum juga masih di lingkungan Melbourne, saya pernah ngobrol sama beberapa orang tua dalam forum tersebut. Dia bilang begini, Bu Lara jangan khawatir mendidik anak di Australia, aman-aman aja kok. Saya ngelihat kok ada 2 atau 3 keluarga nih orang Indonesia yang anaknya soleh-soleh, soleh banget di sini. Terus saya bilang, mohon maaf Bu, kriteria solehnya apa? Sholat, oh iya benar, sholat. Terus apa? Nggak pacaran, oke. Tapi bagi saya yang pernah tinggal di Indonesia yang sebagian mayoritasnya Muslim, kalau kriteria soleh cuman sholat sama nggak pacaran, sepertinya standarnya agak kurang secara pribadi saya. Saya bilang kita jangan terlalu merasa nyaman. Saya bilang terus yang soleh kata ibu tadi bisa ngaji nggak? Pakai bahasa Latinnya sih bisa katanya. Misalnya anaknya sudah remaja tapi ngajinya masih sangat kurang. Dan nggak boleh dipaksa Bu Lara katanya. Karena dari tinjauan psikologi saya pernah baca buku kata beliau. Kalau dipaksa nanti otak anak malah error gitu, maksudnya nggak bisa. Saya bilang tetapi jangan jauh dari Islam. Jadi singkatnya Bapak dan Ibu, kita punya kotak masing-masing punya standar. Tetap payungnya adalah ajaran Islam, tapi tolong kita bisa ada fleksibilitas tertentu selama itu tidak melanggar ajaran Islam, bisa kita gunakan kemudahan-kemudahan Islam. Nanti mohon dimasukkan kritik ya Pak Ustadz, jangan-jangan mudah-mudahan nggak ada yang salah dari kata-kata saya tentang ini. Boleh lanjut Pak? Nah, untuk membangun kita yang namanya keluarga sakinah mawadah warohmah tentu juga jangan pakai konflik. Saya yakin sebagus-bagusnya keluarga kita nih, kita alhamdulillah insya Allah semuanya di rumah sakinah mawadah warohmah kan ya. Amin. Badan ibu ya insya Allah. Tapi kadang-kadang konflik itu terjadi. Entah antara partner, suami sama istri, suami sama anak, istri sama anak, anak sama anak dan sebagainya. Nah kalau kita ingin membangun keluarga samara, konflik itu terjadi jadi pembelajaran bagus, tapi jangan sampai continue terus main tegang-tegangan urat leher. Jadi bukan cara seperti ini. Walaupun mohon maaf bisa jadi misalnya bapak sebagai kepala keluarga, dia tahu ajaran Islam seperti ini, dia berusaha ajarkan misalnya ke istrinya, ke anak-anaknya, tapi pakai cara keras. Kalau yang saya pelajari, hampir tidak ada nilai-nilai positif yang masuk ke anak kalau dengan ancaman. Misalnya kita ingin anak kita cinta sama kita ngancam, cinta ya sama bapak ibu, dong lari duit, udah ini. Itu cintanya beda. Sama dengan kita nggak usah ngomong seperti itu, tapi kita tunjukkan bagaimana peran kita sebagai bapak dan ibu, cinta itu akan tumbuh. Jadi tidak bisa mengajarkan sesuatu yang baik dengan cara yang keras, dipaksa dan sebagainya. Boleh lanjut Pak, punten. Membangun keluarga samara juga bukan dengan model yang seperti ini. Kalau nggak keberatan saya minta bapak-bapak bisa bacain nggak kalimat yang pertama sampai bapak-bapak volunteer. Ini pura-puranya nih bukan pernyataan bapak, pernyataan klien saya yang lain. Dia ngomong seperti ini ke istrinya. Ada yang mau jadi volunteer Pak? Enggak Pak, yang suaranya keras. Ada dua, boleh baca dulu satu. Iya Pak? Itu yang pegang itu. Silakan Pak.
Mau dibacakan yang pernyataan pertama. Saya perlu bapak-bapak yang bicara. Latihan. Pokoknya mama cari caranya supaya anak kita mau ke masjid. Papa gak mau dengar lagi alasan macam-macam. Emang gua pikirin. Boleh satu lagi Pak. Kalinya pagi-pagi ya. Bapak Pak, punten yang kedua. Ayo dong Ma. Jangan hal kecil begini harus mengandalkan Papa juga. Bisa stroke nih Papa. Mulai dari urusan kuliah sampai kerja apa. Susah ya Pak, apa. Ini Bapak dan Ibu mohon maaf, ini cuma salah satu kutipan pernyataan yang kalau ini sering terjadi. Jadi si bapaknya ini bukan bapak-bapak yang di sini ya, tetapi maksudnya kadang-kadang langsung nyerahin urusan segala macam misalnya ke pihak istri. Kalau kayak begini terus model bapaknya, susah itu untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Karena istrinya tertekan, aduh beban gitu ya. Boleh lanjut lagi Pak? Nah saya minta volunteer ibu-ibu boleh nggak? Ngomong yang satu ini. Ini pernyataan, bukan ibu-ibu ini yang ngomong. Mangga Bu. Yang paling depan. Yang lainnya puasa. Yang lagi puasa boleh. Ada Bu, boleh Bu? Enggak. Ya? Oke, saya baca deh. Tadi bapaknya kan ngomong gitu, terus si ibunya ngomong kalau bapak merasa capek, mama lebih capek Pak. Kerja nggak berhenti, harus urus anak-anak, masak, beberes, nyetrika, ada lagi, ya. Bapak enak masih bisa ngobrol, ada teman curhat di tempat kerja. Mama ngobrol sama siapa Pak? Ada juga ngomel-ngomel. Juga model yang seperti ini Bener juga. sangat jauh ya dan untuk membangun keluarga samara. Boleh lanjut Pak? Baik. Ini mohon maaf tidak bermaksud menganalogikan keluarga samara sama para binatang seperti ini, tapi kita ternyata bisa mengambil hikmah apa yang kita bisa petik dari sekitar kita. Itu apa sih, gorila, monyet, atau apa ya pokoknya. I care about other people's feelings. Mereka aja bisa kok, masa kita nggak bisa gitu kan? Atau yang burung di sebelah sana, dia menjalankan perannya, memperhatikan orang lain, menjaga dan menolong. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari ini, kasih sayang juga dari mereka. Lanjut Pak. Oke, ini menuju keluarga sakinah. Tentu saja modalnya dari akidah selamat, ibadah kita benar. Karena sulit untuk menempuh membangun keluarga sakinah tanpa landasan yang seperti ini. Fisik dan akhlak kuat. Tadi kalau misalnya si istri misalnya yang banyak beberes di rumah, kerjanya 24 jam, fisiknya juga tidak terlatih, nggak kuat, akhirnya pengaruh ke emosi, lemah, jadi bawaannya marah-marah. Jadi Pak, ini dianjurkan juga istrinya kan buat olahraga, yang istrinya juga Pak jangan lupa olahraga ya. Malas ya Pak ya. Fisik dan akhlaknya kuat. Kemudian kenapa pemikiran intelektual yang matang juga sangat diperlukan untuk strategi. Ketika ibu, bapak mendidik anak harus punya ilmu bagaimana tentang perkembangan anak, sehingga mudah-mudahan kita bisa menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tertib dan rapi dalam segala urusan, kita bisa manfaatkan waktu dengan baik, mengenali, memotivasi dan mengelola emosi dalam keluarga. Bersikap optimis itu sangat penting, membina hubungan yang positif dalam keluarga. Jadi kita nih baik bapak dan ibu yang memimpin di dalam keluarga, yang mungkin kadang-kadang seperti seorang pengemudi, kita watch ahead, look behind, look around. Apalagi yang tinggal di Australia, kita harus lihat-lihat anak kita mainnya sama siapa, bergaulnya sama siapa, perkembangannya sudah sampai sejauh mana, perubahannya seperti apa dan sebagainya. Yang saya punya waktu berapa menit Pak? Tinggal berapa menit? Masih ada 10 menit lagi. Oke. Misalnya saya ceritakan Bapak dan Ibu tentang salah satu klien saya, seorang ibu ini di Indonesia yang sudah agak desperate. Anaknya ada 4, yang 3 katanya benar dalam tanda kutip. Yang 1 udah agak jauh dari ajaran agama, tukang minum, nyuri motor orang, sempat masuk penjara. Sedangkan bapak dan ibunya ini dari keluarga ceritanya intelektual, termasuk yang dihormati oleh masyarakat. Nah, anak ini sudah si bapak